Ya kalau nutur sama Mbak Kong selalu saya tekankan, Made harus terapin dulu pernapasan panjang itu, karena itu sinyal HP kita. Ketika yang memberi napas kita ini tidak nyambung dengan napas kita, ini kita hidup-hidupan saja, sekedar hidup. Makanya kalau kita ingin menjernihkan pikiran, menjernihkan perasaan kita, membuka wahana rohani kita, makanya harus kita rawat napas kita dengan terus menerapkan pernapasan panjang. Maka ketika Made tadi mimpi melihat tubuhnya sendiri berbaring di tempat tidur, kan ini udah sekian kali Mbah Kong bilang ke Made, ini tubuh jasmani, ini tubuh rohani menyatu jadi jiwa. Maka ada jiwa kita, ada jiwanya Mbah Kong, ada jiwanya Made, jadi hidup, jadi daya hidup, jadi spirit. Maka kalau kita ini selalu berbicara masalah daya hidup, maka kita ini berbagi spirit, maka disebut spiritualis. Orang yang mencintai kehidupan spirit, daya hidup, maka dia di hidup spiritual, ya kan? Jadi paham banget dunia rohani, mengerti sekali dunia jasmani. Jasmani kita rawat dengan makan dan minum, seperti kopi yang kita minum, seperti pisang goreng yang kita minum dan makan. Jadilah kita kuat. Dan rohani kita bagaimana memeliharanya? Makanya kan ada Kidung Durma, menanam kebajikan, berbuat kebajikan, nandur dharma, menanam kebajikan di setiap ucapan kita, tindakan kita, tulisan kita, perbuatan apapun kita harus menggambarkan dharma bakti dalam kehidupan. Ini deh. Jadi jangan pernah ragu lagi. Kasih beliau itu tiada batas. Makan Mbah Kong kan kemarin ingatkan, Dek, sudah enggak di usia kamu yang 25 tahun ini bersyukur dengan napasmu. Karena napas inilah Tuhan titipkan kekuatannya, kehidupannya, spirit of power-nya dalam diri kita, sehingga kita menjadi hidup. Nah, ketika ragamu ini bubuk, berbaring kelelahan karena kerja keras, karena belajar, tubuhmu berbaring capek, tapi rohani kamu tidur tidak. Rohani Made ini tidak pernah tidur. Sesuai dengan pemberian beliau yang abadi, maka rohani kita ini tidak pernah lelah, tidak pernah bubuk, tidak pernah tidur. Maka kalau di pemahaman orang-orang leluhur manusia Jawa, lu juga keturunan Jawa juga. Jadi mimpi itu dikategorikan itu 3: Sasmitaningro, Darase, Cakrabawa. Cakrabawa ini kamu melalui, nggak ada artinya. Darase ini nanti bisa Made hitung, apakah nanti ini hitungan hari, bulan, tahun, atau windu, itu bakal terjadi dawuh itu. Nah, yang lebih ekstrim adalah Sasmitaningro. Sasmitaningro ini adalah dawuh Pawise, firman, wahyu. Maka hal itu akan terjadi. Ini nggak boleh disampaikan kepada orang-orang yang tidak paham. Pasti nanti kamu disalahkan, ya kan? Made ini gemblung nih, gitu. Nggak boleh. Jadi ini harus kamu analisa, dawuhnya apa ini. Ini pasti bakal terjadi. Misalnya Made punya dawuh, kamu harus ke sini, harus sowan ini, harus sungkem ini. Yang paling penting adalah kesadaranmu, memelihara napasmu ini dengan pernapasan panjang agar ngerti, jangan kesasar.
Jangan sampai tersesat, tidak boleh. Jadi kesanalah Mas Arifan. Lah kamu kok tanya bahwa kamu ini bukan keturunan orang Jawa? Kan leluhur kita ini berangkat dari Jawa melalui Pulau Menjangan, maka ada Menjangan Saluang. Setiap pura besar ada Menjangan menghadap ke Pulau Jawa. Agar kita paham, kita itu satu asal kawitan, satu asal usul. Makanya di Jawa, di Bali kan ada kidung itu tadi. Ada 11 kidung dari Mijil sampai Pucung yang Mbah Kun jelaskan tadi. Bahwa kamu harus sadar betul, kamu pernah dilahirkan, sekarang jadi anak muda, memiliki cita-cita mulia, terus kesana kemari bersama dengan sahabat, akhirnya ketemu pacar, timbul asmara dahana, timbul dandang gulo, ada peringatan gambuh, ada peringatan lagi berpangkur, berdurmo, bermegatro, berpucung. Ini adalah pengingat. Semuanya tembang atau kidung ini 11. Kalau Made nggak bisa ngidung, jadi ingat-ingat sulasnya. Su itu bece, welas itu kasih. Ya, kasih yang bece ya kasih sejati dalam hidup. Kalau Made udah berpikir buruk, berprasangka buruk, suka memaksakan kehendak, berarti Made nggak punya welas asih, nggak punya kasih sejati. Disinilah maka penting banget ketika kita itu mendapatkan ajaran-ajaran yang tidak dipaksakan, ya kan, hanya didendangkan. Mbok rungokke syukur, tidak kamu dengarkan nggak apa-apa. Bagi orang yang mau mendengarkan, menjalankan, dan melakukan pitutur dari 11 tembang itu tadi, maka jadilah sariraning pribadi yang bagus, mengerti arah tujuan hidup yang kuat. Nah, sekarang aja yang Made lalui tantangannya, visi dan misimu belajar di kampus, bagaimana sampai 10 tahun, ya kan? Jadi harus ke sana. Nah. Jadi kita harus kembali ke visi dan misi utama kita. Kalau di kampus ini Made harus menyelesaikan kuliah tepat waktu, IP-nya harus bagus. Kita harus mengingat kedua orang tua yang banting tulang untuk membiayai, atau kamu sendiri yang mencari biaya yang keras, atau kamu mendapatkan beasiswa. Nah, kamu di sekolah negeri ini, di perguruan tinggi negeri ini kan sebagai mutiara. Berulang-ulang Mbak Kung bilang, kamu ini mutiara. Nah. Jadi jangan sampai mutiara ini tidak bersinar. Sinarnya mutiara ini ya ketika digosok, ketika kamu berkarya, ketika kamu berbuat kebajikan, maka mutiara ini akan bersinar. Ya, sekarang yang sudah dilalui buruk ini jangan diulang lagi. Kita makin semangat menjaga tekad yang besar dan pesan Mbah Kung. Jangan pernah berprasangka buruk dan jangan memaksakan kehendak. Sekarang kondisimu dalam kondisi luput, kondisi salah, kondisi lali, mengabaikan tugas. Ya, sekarang kita harus mulai menerapkan kasih sejati dalam setiap tulisan kita, ucapan kita, tindakan kita, ya kan? Nanti supaya Made makin kuat memelihara tekad besar itu. Karena apa? Menjadi jernih berpikir. Kenapa jernih berpikir? Ya karena sehat berpikir. Nanti harus cerdas perasaan, cerdas hati, agar mampu menghadapi situasi kamu dan aku dan teman-teman dan semuanya. Kamu juga harus cerdas rohani, agar mampu menciptakan harmoni di kehidupan ini. Ya kan? Doa leluhur kita kan sederhana sekali. Jagat gede, jagat cilik, nyawi jimring sariraning sun. Semesta raya yang tiada batas meliputi aneka galaksi ini, dunia dan segala isinya, termasuk dirimu, diriku, kucing-kucing, binatang, tumbuhan, semuanya aneka makhluk yang Tuhan ciptakan, menyatu dalam sariraning sun.
wiyawan menyatu, bikamwan nyawiji. Jadi kalau kita itu menjadi satu, menjadi menjadi manunggal, alangkah indahnya. Makanya kita ini kalau mengabaikan ajaran-ajaran leluhur kita ini ya jadinya kualat kita. Maka benturan terjadi, kamu diancam DO. Bingung istilahnya. Jadi sekarang anak secerdas kamu bisa terancam DO, berarti kan lengahnya luar biasa. Iya, Coba bayangkan aja, kamu anak cerdas, anak yang rajin, lalu bagaimana mengabaikan kuliahnya? Berarti kan mengabaikan tugas pokok utama. Ya. Terkadang aku punya pikiran bersyukur karena mendapat pelajaran selama ini. Pernah aku berpikir gitu. Makanya di titik puncak aku berpikir itu, mungkin aku menjadi sesuatu di masa depan. Gitu pikirku, Bang. Entah apa yang aku alami tidak sama dengan teman-teman atau orang-orang yang aku alami. Mungkin di kemudian hari aku bisa berkaca dari pengalaman aku sebelumnya. Gitu pikirku, Bang. Nah, karena itu dari bingung. Kayak tadi misalnya mau sowan ke Pak dosen, Madek sudah berprasangka buruk, ya kan? Ini kan sumber penyakit, ya kan? Ya seperti kemarin Madek WA isinya bahasanya karu-karuan, itu nyakitin orang, walaupun karepmu baik tapi kan nggak tepat. Kalau mau sowan orang ya SMS-nya, WA-nya ya. Pikir kita baik kan belum ya, sama gitu. Pak Profesor, saya mau sowan, mohon waktunya, ya kan? Misalnya kalau tidak ada jawaban, ya mau nggak mau kamu ngalah nak, datang ke rumah beliau, nongkrong di depan pagar, laporan pecalangnya, saya mau sowan ke Profesor, barangkali ada waktu sebentar untuk konsultasi. Kayak mungkin kamu nanam pisang ya, bawa sesisir pisang kek, punya bawa seikat jagung kek. Namanya kan itu attitude. Jadi kita harus menghargai itu. Jangan datang ke profesormu gelundang doang, ya kan? Ya kan nanti nggak berpikir panjang itu. Anak itu nggak ini. Kan kebanyakan kan anak-anak yang konsultasi ke dosennya, ke profesornya nggak bawa apa-apa. Walaupun itu tidak diharapkan, ya, tapi ini menunjukkan etika dan attitude. Nah, jadi tidak harus bawa. Kalau nggak punya apa, kamu petani ya bawa sayur, bawa pisang, bawa jagung, boleh-boleh aja. Nggak perlu bawa sesuatu. Adalah bentuk kepedulian, bentuk apresiasi, bentuk merendahkan hati kita untuk menjalin silaturahim, menjalin persaudaraan ini. Jadi bukan hitung-hitungan apa yang kita bawa, yang kita beri, tapi ini gambaran ketulusan sebetulnya. Ya, betul. Jadi kita mau sharing banyak tapi gak lapang jiwa, bagaimana lu bisa masuk? Sama aja jenengan itu ukurannya secangkir. Kalau Mbak Kung tuangin 1 drum yang tertampung berapa banyak? Tetap secangkir. Itu tadi. Maksudnya gini, aku bukan gimana. Aku punya pemikiran gini. Kalau misalkan aku datang sowan dalam artian bertemu konsultasi dan sebagainya dengan aku membawa ini, dalam pikiran gitulah hubungan jangka pendek pikirku, Mbak. Soalnya aku pernah dulu kan dekat sama ada salah satu dosen di akuntansi, memang benar-benar care banget sama aku sama teman-teman yang lain tuh. Sowan ke sana, pernah aku bawa dalam hati kan, enak sama dosen ini. Nah waktu beliau menikah, aku di sana 3 hari, artinya membantu beliau tanpa beliau suruh, dan aku menawarkan diri. Di sanalah bentuk aku istilahnya merendahkan. Nah kalau pikirku bahwa hal-hal misalkan yang Mbak Kung tadi sampaikan kayak jagung dan sebagainya itu, aku berpikir itu hubungan jangka pendek jadinya. Sama kayak kemarin waktu Pak D nulis buku itu, saya bantu nganterin dia pagi ke sekolah itu. Terus saya dikasih uang bensin, jengkel saya di sana sama Pak D, dalam artian nggak perlu sebenarnya ini Pak. Ikhlas saya membantu, cuman karena nggak enak aku sama Pak D, terus dipaksa saya minta, saya ambil. Sekarang kamu sadar nggak kenapa orang tua memberikan uang bensin pada kamu? Kamu kan belum berpenghasilan.
Jadi membantu aktivitas dia antar jemput putrinya. Kasaran kan ke sana nak. Ya. Jadi orang tua itu waskito. Wah, benar. Weruh sadurunge winara, maka menyediakan apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Made kan sudah dianggap sebagai putranya. Dimong seperti itu, dinasihati yang tidak penting tinggalkan nak. Coba kalau kamu pegang itu nasihat beliau, kan nggak salah kaprah begini. Iya kan? Karena waktu itu kan aku juga posisi lagi di Singaraja dalam menempuh masa studi kan dikasih bekal sama orang tua. Nah dari sanalah aku kayak keras kepala jadinya karena emang nih aku nggak usah Pak D, misalnya Pak D nggak perlu nih, saya masih ada uang bensin pakai nganter. Nggak perlu saya harapkan uang bensin itu. Nanti kan kan kelihatan keras kepala aku. Pak D kan akan melihat kamu ini anakku lanang kok sombong banget. Nah, Ya ke kan sana kejadiannya. arahnya gitu. Terus kamu bilang itu hitungan jangka pendek, itu kan prasangka buruk. Nah itu dah di sana dah Bahkan salah kan aku. sekian kali bilang jangan pernah berprasangka buruk, jangan memaksakan kehendak. Ya namanya apresiasi itu memang banyak bentuk dan wujudnya. Ya kalau kita nggak memiliki kan dengan mendoakan yang indah saja itu apresiasi, persembahan loh. Makanya kan ada dikatakan doa orang yang teraniaya itu diijabah Tuhannya, dikabulkan doanya, ya kan? Orang-orang yang teraniaya ini kan selalu menghela nafas panjang. Ya Allah, ini kan? Oh Tuhanku, mengapa ini? Kuatkan aku, kan gitu. Kan menghela nafas panjang. Ngerti nggak? Seperti pesan Bakung dari awal pada Made dengan anak-anak semua yang sowan sama Bakung, yang sharing, mulailah pernapasan panjang. Karena pernapasan panjang ini akan membuat kita secara medik juga sehat, secara rohani kita tersambungkan dengan sinyal yang memberi napas kita. Itu maka ketika ada orang yang menerapkan pernapasan panjang dalam hidupnya, doanya diijabah. Apa yang dipikirkannya diwujudkan, apa yang di batin terjadi, apa yang disentuh penuh berkah dan benar-benar luar biasa keajaiban beliau di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita ke sana ini tidak menyadarinya, bahkan kita tidak pernah mensyukuri napas kita ini, terus bagaimana? Ya mungkin ini pertama yang Made dengar ya asungkara saja. Ya syukur alhamdulillah, bersyukur saja kita dikasih ketemu, kita dikasih sharing, berbagi pengalaman. Apa yang Bakung lalui, Bakung bagikan. Ya. Jadi pernah nggak Bakung menceritakan padamu, oh cerita ini, oh katanya ini, oh ceritanya begini, kan enggak. Karena apa? This true of life, way of life, jalan kehidupan yang benar-benar dilalui. Sekarang kalau menyepi 7 bulan gitu, kamu bayangkan nggak bagaimana makan minumnya? Bagaimana enggak kalau kamu menikmati dikhianati orang bertahun-tahun? Ya kan? Dari mana? Sementara kita juga memiliki beban kehidupan yang berat. Rasa syukur yang besar akan memberikan kekuatan yang dahsyat. Jangan pernah kamu merasa teraniaya ketika orang-orang mendiskreditkan diri Made, mengassassination, memfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Ini pengalaman Made akan membuat makin arif, sehingga benturan-benturan atas kelalaian Made ini ya bersyukur. Pasti nanti ada jalan keluar, di mana sekali lagi kalau soal Pak dosen jangan berprasangka dulu, wah dosen saya pasti benci sama gue, tidak boleh. Itu dah karena pikirku memang gitu. Karena itu tadi Made belum terapin pernapasan panjang. Terapkanlah nak, agar dirimu teduh, ya kan, makin tulus menapai apapun, kemudian tidak sembarangan berprasangka buruk, kayak gitu.
Sekarang segala sesuatu sudah dimudahkan dengan kecerdasan nakal kita, kecerdasan pikiran kita, maka lahirlah aneka alat komunikasi, alat teknologi untuk memudahkan kinarya dalam hidup ini. Kecerdasan hati, kecerdasan perasaan kita untuk mengatur perilaku hidup antara sesama manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tanaman dan semuanya. Ini akan menjadikan kita mungkin lebih arif. Kecerdasan rohani, kita makin menjaga dan selalu menciptakan harmoni. Kalau tidak harmoni kan harus kita hindari, ya kan? Ini akan menipiskan, meminimalkan beragam konflik yang terjadi di kehidupan ini. Karena masing-masing selalu berkepentingan, ya kan? Made punya kepentingan, Mbah Kung ada kepentingan, Gulungan ada kepentingan, pihak-pihak ada kepentingan. Akhirnya apa yang terjadi? Benturan kepentingan saat kita tidak mampu menyelaraskan, enggan beradaptasi, tidak menjaga harmoni. Bagaimana menjaga harmoni tadi? Terapkanlah kasih sejati itu tadi. Ya kan? Jadi sebetulnya simpel, mudah, tapi tidak gampang menjalankannya. Ya kan? Di situ. Makanya ketika Mbah Kung menangkap pancaran kesombongan dalam jiwamu, langsung Mbah Kung tegur. Ya. Marah enggak? Bukan marah. Ngerti saya. Juga makin mencintai. Ngerti saya. Ya kan, ngerti enggak ketika Mbah Kung tuh tinggi ngomong sama Made? Mbah Kung marah sama kamu enggak sih? Begitu sayang saya melihat mutiara itu. Kan iman-iman sekali. Ya. Ada sesuatu yang berharga ini. Kenapa menjadi sia-sia? Ya kan? Ke sana. Jadi apapun, makanya Mbak Kung itu sering bercanda juga, sering serius, kadang-kadang ya sering mengisi hal yang perlu menjadi gimmick-gimmick agar tidak terlalu tegang dalam mengalami kehidupan. Tapi penting dari pesan Mbak Kung, kamu terapkan pernapasan panjang. Kalau lain-lainnya nanti bisik-bisik. Misalnya perlu apa yang kamu lalui di Tamlingan, di Buyan, di Gedong, di Pucang, di mana, di gunung sana tuh Lempuyang dan sebagainya, itu nanti bisa bisik-bisik pribadi kenapa. Tapi terapin dulu pernapasan panjangnya. Ya. Harus diterapin. Kalau kamu udah menerapkan pernapasan panjang, nanti semuanya ada kemudahan karena wadahnya siap. Betul. Karena itu dah pikirku. Walau Made itu cangkir, gelas, ember, Itulah porsinya. drum, jangan protes. Ya. Itu porsinya. Ya benar. Terus setelah secret itu aku berpikir kayaknya ada yang salah sama diriku.